Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, barang siapa ingin kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu. Pengen bahagia akhirat harus dengan ilmu. Pengen dua-duanya harus dengan ilmu. Tidak usah, saya selalu menyampaikan, tidak usah kita khawatir ketika anak saya ngaji menuntut ilmu, nanti gimana masa depannya, tidak usah khawatir, Pak. Yang penting mereka itu sekarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Nanti masa depannya Allah yang jamin kok. Kan ada ungkapan begini, barang siapa yang memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dunia itu akan datang melayaninya. Dunia itu akan datang mengemis kepadanya, ingin singgah kepadanya. Ini bagi para orang-orang yang tulus di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, udah pokoknya untuk bab ilmu kita prioritaskan. Ya. Ibaratnya Bapak nurunin standar enggak apa-apa, Pak. Apa maknanya? Ya kalau misalkan pakai jam yang 5 juta kita turunkan di harga 2 juta tidak masalah, misalkan begitu ya. Untuk apa? Untuk anak kita sekolah yang terbaik. Ya misalkan apa kebutuhan kita bisa ditunda dulu, yang penting anak sekolahnya terbaik. Ini investasi untuk masa depan dunia dan akhirat. Dan ini Abu Hurairah, beliau urusan ilmu mengeluarkan segala-galanya. Kan juga kita sering mendengar bahwa tidak akan didapat ilmu itu dengan 6 kecuali 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Di antaranya adalah apa? Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, dan tentu waktunya juga panjang. Inilah seninya dalam menuntut ilmu, jemaah sekalian. Nah, ini sahabat Abu Hurairah yang begitu luar biasa, mau meninggal takut bekalnya belum cukup. Padahal beliau ini seorang sahabat yang hanya 4 tahun bertemu dengan Nabi, meriwayatkan hadis lebih dari 4.000 hadis. Disebut dengan jenius ya, orang atau ilmuwannya kaum muslimin di waktu itu. Ini sahabat Abu Hurairah. Ya. Beliau pernah membuat geger di pasar. Ketika beliau berteriak-teriak di pasar, wahai penduduk pasar, Nabi sedang membagikan harta warisan. Orang pasar tutup semua, Pak, ke masjid mencari Nabi, mau mendapatkan bagian warisan. Ternyata apa yang terjadi? Nabi sedang mengajarkan ilmu. Ini para pedagang bengong, mana aja Abu Hurairah bohong ini. Kembali ke pasar, cari Abu Hurairah. Kenapa kok Nabi tidak membagikan apa yang kau sampaikan? Itulah harta warisannya Nabi, ilmu. Yang dimaksudkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qatul iman azan ya Allah. Poin 1. Ini Abu Hurairah yang sudah dekatnya luar biasa dengan Allah. Yang beliau hidup di sebaik-baik zaman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik zaman adalah zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ini zaman terbaik di zaman sahabat bertemu dengan Nabi mereka. Dan Abu Hurairah termasuk orang yang Allah sanjung di dalam Al-Quran, termasuk sahabat yang lain. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang pertama masuk Islam, kelompok muhajirin, kelompok ansar, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Pun masih khawatir dengan sedikitnya amal. Tas bagaimana dengan kita? Gitu pertanyaannya, Pak. Gimana dengan saya, dengan kita semuanya? Ya. Ada lagi Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bapak barangkali pernah baca kitab tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir ini pengarangnya. Ketika beliau menjelang wafat, didatangi seorang alim. Orang alim ini berdoa. Dan Imam Ibnu Jarir baru mendengar doa ini. Tolong ambilkan aku kertas dan pena. Ini mau meninggal masih sibuk mencari kertas dan pena untuk apa, wahai Syekh? Aku baru mendengar doa ini, aku mau tuliskan biar nanti bisa dibagikan ke murid-muridnya. Itu masih semangat belajar. Beliau paham betul nanti pahala yang terus mengalir tidak pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi jamaah sekalian, ini beberapa motivasi dari orang-orang saleh yang menjadikan hari-hari mereka amal untuk terbaik sebagai bekal nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali peluang dalam amal Bapak Ibu sekalian. 24 jam. Ini waktu kita ini sama nih, Pak. Bapak-bapak saya semua itu 24 jam. Jamaah di At-Taqwa ini waktunya sehari 24 jam. Hanya satu yang membedakan satu dengan yang lainnya, produktivitas di dalam amal. Ada bapak-bapak yang jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah bangun. Ada yang pertama ke masjid, ada yang kedua, ketiga, ada yang telat, ada yang azan subuh selesai baru datang, ada yang komat selesai baru datang sambil lari-lari pegang sarung misalkan.
ada yang bangun kesiangan, ada yang nggak sholat. Warga di kita misalkan waktunya sama 24 jam, tapi yang membedakan produktivitas dalam beramal mereka. Maka jemaah sekalian, nasihat untuk saya pribadi dan kita sekalian pada umumnya, berdasar dari satu ungkapan yang menarik bahwa kita semua ini nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya kalau kebiasaan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian mengaji, sholat, mudah-mudahan nanti Allah akhirkan kehidupan kita dalam kondisi sedang beribadah. Ya, dalam sedang sujud, dalam sedang ngaji, dalam kita sedang ya berderma, dalam apa lagi menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk kesana semuanya. Nah jemaah sekalian, kenapa kok kita harus beramal sih? Maka beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jemaah sekalian, semua pasti menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apakah kita mencintai Allah, jawaban kita semua sama, iya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di atas segala-galanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap yang dicintai biasanya kita melakukan pengorbanan. Contoh sederhana, ini tidak dalam rangka membandingkan Allah dengan penciptaannya. Bapak-bapak ketika tugas keluar kota 1 minggu, 2 minggu, pulang kira-kira bawa oleh-oleh nggak Pak buat keluarganya Pak? Bawa, meskipun martabak depan perumahan misalkan begitu, pasti bawa tentengan. Kenapa? Ada yang dicintai di rumah. Kenapa kok bapak-bapak ada yang bekerja sampai jauh sekali? Saya punya tetangga itu pulangnya setahun sekali Pak. Beliau jadi salah satu koki juru masak di hotel di Dubai. Setahun sekali baru pulang Pak. Keluarganya difasilitasi semuanya, tapi ya setahun sekali nggak bertemu keluarga. Kenapa kok sampai demikian? Karena perjuangan untuk keluarga. Ya, ada apa namanya? Saya setiap hari itu Bapak Ibu sekalian di dekat rumah saya itu ada seorang bapak penjual buah. Buah itu gerobaknya ini tulisannya Putra Luragung. Ini orang Kuningan. Ini bapak udah sepuh sekali Pak, jualan buah, buah potong, ya, pepaya dipotong, semangka, kemudian apa tuh melon itu. Tapi kalau sholat itu ditutup tuh, kalung sarung, dia pergi ke masjid, jauh jalannya padahal. Ditinggal aja gerobaknya lapaknya itu, dan dia selalu menjaga 5 waktunya. Ya. Padahal kalau yang berpikiran bisnis, sayang nih ditinggal, nanti kalau ada yang beli gimana? Tapi itu ditinggal Pak. Udah sepuh sekali tuh. Tiap hari jalan, muter-muter perumahan. Tapi setiap pagi ada di sini, siang ada di sini, jadi sering ketemu di masjid. Dia jaga 5 waktunya. Kenapa dilakukan? Ingin memberikan bekal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan, amanahkan kepada kita pekerjaan dan sebagainya. Dan kita kembali kepada Allah dengan sesuatu yang berharga. Dan Allah mengharapkan itu kita itu apa? Membawa bekal terbanyak, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kita beribadah, kita sholat, enggak beribadah, wallahi tidak akan rugi sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kayak rugi. Ya. Jadi kalau kita pengen kembali kepada Allah nanti bertemu dengan Allah dengan apa? Bekal yang banyak. Ini sebentar lagi Lebaran Pak. Biasanya kita ini tradisi masyarakat kita kalau musim Lebaran itu pulang kampung. Pertanyaan saya Pak, kalau bapak-bapak pulang kampung pengennya bawa sesuatu dari sini atau dari sini tangan kosong bawa sesuatu yang banyak dari kampung? Pulang anak 5, kongguan 3 kaleng, tinggal seminggu di rumah mertuanya, ngasih 300.000. Bu, hari pertama minta ayam kampungnya dipotong, potong itu Pak mertua. Wah, punya mantu kesukaan, potong ayam kampung. Bu, kayaknya itu pisang enak itu Bu, digoreng udah bermatang, tebang pisang. Ya, besok kayaknya makan ikan enak nih Bu, beli ibunya ke pasar beli ikan. Anaknya nggak doyan ikan, maunya daging, beli itu daging mertua. Ya, itu seminggu Pak tinggal. Bekal pulang cuma
kongguan tiga kaleng. Itu pun nanti kembali itu tempatnya. Rengginang isinya peyek, balik lagi ke Jakarta. Beras berapa Edi? 3 karung. Beras angkut 3 karung. Loh, orang tua kan begitu Pak, anaknya bawa nak di rumah panen, bawa. Bapaknya punya hiburan satu-satunya burung di rumah, Pak bawa ya Pak, kasih itu. Bawa lagi, ya Allah, kalau begini kira-kira tekor siapa Pak? Nggak pengen kita begitu, pengennya pulang bawa badan yang sehat, ada sedikit rezeki dibagikan, tidak merepotkan orang tua, itu pengen kita. Pun sama ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha dengan kita, kita ridha berjumpa dengan Allah. Kalimat yang kita nantikan nanti adalah ketika Allah itu membuka aib kita Pak, meskipun kita berdosa pernah bertaubat, dibuka aibnya, dan apa kata Allah? Aku mengampuni dosa-dosamu. Ini kalimat yang begitu luar biasa.